singkat, konseling yang saya lakukan dengan konseli ini untuk mengatasi konflik pertemanan atau interpersonal konflik, di mana lebih tepatnya konseling ini membantu konseli mengatasi rasa kesal akibat menghadapi teman sekamar yang suka memutarbalikkan fakta atau flying victim, egois dan melanggar batas privasi, serta membantunya menyusun rencana nyata untuk memperbaiki hubungan tersebut dalam waktu 1 minggu ke depan. Pada tahap ini, saya sebagai konselor membuka sesi dengan perkenalan identitas diri, mengenalkan konseli, dan menjelaskan tujuan pembuatan video. Lalu adanya kesepakatan bahwa adanya batasan waktu sekitar 30 menit dan memberikan jaminan kebebasan bagi konseli untuk menceritakan masalah apapun yang dialami konseli secara santai agar solusi bisa dicari secara bersama-sama. Pada tahap inti ini, saya mencoba mengeksplorasi masalah dengan meminta konseli menceritakan kekesalannya terhadap teman sekamar sekaligus teman sebangkunya yang egois, suka memutarbalikkan fakta, dan sering tidak mengaku saat meminjam barang atau uang. Lalu konseli juga menceritakan kejadian di Labrak saat adanya kesalahpahaman, dan saya sebagai konselor mengapresiasi sikap konseli yang tetap menghormati privasi dan tidak lancang membuka buku harian milik temannya meskipun penasaran, karena kebetulan temannya itu ketika merasa kesal dia itu suka menulis dalam buku diary tersebut. Lalu selanjutnya pada tahap akhir, saya sebagai konselor menggali keinginan konseli di mana konseli menegaskan bahwa ia tidak menaruh dendam dan tetap ingin membangun hubungan pertemanan yang baik dan normal ke depannya. Lalu saya mengerahkan konseli untuk mengambil tindakan nyata dalam waktu 1 minggu ke depan dengan mengajak teman-teman sekamar yang lainnya untuk membuka jalur komunikasi dan berbicara baik-baik dengan teman yang bermasalah tersebut demi mengurai salah paham yang terjadi. Saya juga mengajarkan prinsip husnudon bahwa mungkin perilaku temannya itu dipicu oleh kurangnya perhatian dari orang tua ataupun ada pengaruh dari yang lainnya. Dan sebagai evaluasi, di akhir sesi, konseli menyatakan perasaannya menjadi jauh lebih lega dan siap mencoba rencana tindakan yang disusun. Lalu sesi ditutup oleh saya sebagai konselor dengan memberikan penguatan positif, apresiasi atas keterbukaan konseli, dan ucapan terima kasih karena sudah berani meluapkan apa yang dirasakannya selama ini. Oke, karena Mbak Ira udah menceritakan semua kekesalan Mbak Ira, terima kasih banyak ya, karena gak semua orang itu bisa meluapkan. Ada orang yang misalkan gak bisa, dia tuh gak bisa cerita karena gak ngerasa aman sama dia tuh bingung mau nyerita ke siapa karena gak merasa aman. Tapi Mbak Ira berani untuk menceritakan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan mungkin cukup sekian konsultasi dan konseling hari ini. Konseling bukanlah tentang mendikte arah jalan seseorang, melainkan menjadi lentera yang menemani mereka di persimpangan. Mendengar adalah cara terbaik untuk meluruhkan beban yang tak tampak oleh mata. Terkadang yang dibutuhkan seseorang untuk kembali melangkah bukanlah sebuah jawaban instan, melainkan telinga yang tulus mendengarkan dan hati yang bersedia memahami tanpa menghakimi. Menjadi konselor adalah seni mendengarkan tanpa menghakimi, menerima tanpa syarat, dan membimbing tanpa pemaksa. Kita hanyalah perantara kecil yang membantu sesama manusia mengenali potensi dirinya, mengevaluasi tindakannya, dan kembali menjemput ridhonya lewat pilihan hidup yang bertanggung jawab. Menyembuhkan hubungan yang retak tak pernah dimulai dari menuntut orang lain berubah, melainkan dari kelapangan hati kita sendiri untuk menerima realitas. Karena bimbingan terbaik adalah yang mampu mengubah sesak menjadi lega dan mengubah amarah menjadi langkah yang nyata, penuh dengan akhlak mulia. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui kacamata bimbingan konseling Islam, konflik pertemanan ini diselesaikan bukan dengan cara membalas keburukan, melainkan dengan menjaga batasan privasi, meredam prasangka buruk, dan mengedepankan kelapangan hati.